Jawa itu Melayu. Tadi kan saya sebut. Jawa pun dikira Melayu. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Memang kecewa, kecewa. Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata, konsep ketamadunan. Tapi untuk hari ini, saya memang confirm kecewa lah. Orang Jawa di Indonesia ni asli daripada mana? Dari mana orang Jawa di Indonesia tu? Orang Bugis di Indonesia tu dari mana? Memang dia lahir-lahir, memang daripada kecil dulu dia lahir-lahir di bumi Indonesia ke? Hai Sobat CS, jumpa lagi bersama kami di channel Cah Sabaranet. Dan masih di Rumah Bekicot, berita terkini cocok untuk ditonton. Tetap stay tune ya. Nusantara bukanlah sekadar jajaran pulau, melainkan benteng peradaban besar yang telah mengukir sejarah emas jauh sebelum dunia modern lahir. Halo Sobat Nusantara, pernah dengar omongan kalau siapa yang paling berhak jadi pusat kebudayaan di Asia Tenggara? Ada yang bilang Melayu, ada yang bilang Jawa. Tapi, mari kita bicara pakai data, bukan emosi. Melayu itu adalah besar. Macam tu saya ke atas. Bawah-bawah tu adalah kabilahnya atau suku. Melayu adalah orang cosmopolitan. In fact, one of the most first cosmopolitan societies in the world. Bagi saya lah, sebagai orang Melayu, bagi saya sebagai orang Melayu Muslim, itu sebenarnya tidak melemahkan langsung kebanggaan saya terhadap Melaka sebagai titik permulaan kepimpinan dan juga sejarah ketamadunan Melayu. Di tanah air ini, leluhur kita membangun imperium, menguasai samudera, merawat alam, dan melahirkan filosofi hidup yang agung. Mari kita melangkah sejenak ke masa lalu, menyaksikan kehebatan 4 suku besar Nusantara. Suku Jawa, arsitek megah dan imperium Nusantara. Suku Jawa mencatatkan namanya dalam sejarah dunia melalui penguasaan agraris, arsitektur bertaraf mahakarya, dan tata negara yang canggih. Candi Borobudur dan Prambanan dibangun pada abad ke-8 dan ke-9, membuktikan penguasaan teknik sipil, matematika, dan astronomi tinggi tanpa teknologi modern. Imperium Majapahit, di bawah kepemimpinan Mahapati Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, Majapahit berhasil mempersatukan Kepulauan Nusantara dan menjadi pusat perdagangan internasional yang disegani di Asia. Filosofi dan seni, merekam jejak peradaban luhur melalui tradisi tulis aksara Jawa, seni karawitan, wayang, serta batik yang diakui dunia. Suku Sunda, tata kelola alam dan kerajaan Pajajaran. Dari tanah Pasundan, suku Sunda mengajarkan dunia cara hidup selaras dengan alam melalui prinsip Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Kerajaan Tarumanagara dan Sunda Pajajaran berhasil membangun sistem irigasi kuno yang luar biasa, seperti yang tercatat dalam prasasti Tugu abad ke-5. Prabu Siliwangi, era keemasan Pajajaran membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial yang tinggi bagi rakyatnya. Kearifan lokal, prinsip menjaga alam pamali, membuat masyarakat Sunda kuno mampu mengelola kawasan pegunungan dan hutan secara berkelanjutan tanpa merusaknya. Suku Bugis, penguasa samudra dan hukum maritim dunia. Jika daratan adalah milik imperium besar, maka Laut Asia Tenggara adalah wilayah kekuasaan suku Bugis dan Makassar. Mereka adalah pelaut ulung yang melintasi samudera hingga ke Australia Utara dan Afrika. Kapal pinisi, tangguh menerjang ombak samudra luas, dibuat sepenuhnya secara tradisional menggunakan insting dan perhitungan alam tanpa paku besi. Naskah Ila Galigo, karya sastra terpanjang di dunia yang melampaui epik Mahabharata, menceritakan asal-usul peradaban dan sistem sosial masyarakat Bugis. Amanagapa, kode hukum pelayaran dan perdagangan maritim kuno yang diakui dunia internasional pada zamannya. Suku Dayak, penjaga rimba dan penguasa belantara Borneo. Di pedalaman Kalimantan, suku Dayak menunjukkan bagaimana kehebatan peradaban tidak hanya diukur dari bangunan batu, tetapi dari ketangguhan fisika,
spiritual, dan harmoni total dengan alam liar. Panglima dan penjaga alam dikenal memiliki keahlian berburu, bertahan hidup, dan strategi perang gerilya yang sangat ditakuti oleh para penjajah. Rumah Betang, Rumah Panjang, simbol peradaban sosial tinggi yang mengajarkan toleransi, kebersamaan, dan sistem pemerintahan komunal yang demokratis. Pengobatan tradisional dan seni tato, penguasaan tanaman obat herbal yang mendalam serta seni raja tubuh, tato, yang memiliki makna spiritual dan penanda status sosial yang rumit. Penerangan meredup sejenak, musik bertransisi menjadi lebih megah dan emosional. Kehebatan 4 suku ini hanyalah sebagian kecil dari panggung sejarah kita. Masih banyak suku-suku lain di Indonesia, seperti Melayu, Betawi, Madura, Aceh, dan lain-lain. Itulah kebesaran Nusantara dan bangsa Indonesia. Melayu itu adalah foto. Istilah Australesia ni baru dicipta je pada tahun 1899 oleh seorang Austria yang bernama Wilhelm Sack. Melayu adalah orang cosmopolitan. In fact, one of the most first cosmopolitan societies in the world. Bahasa Melayu begitu ya. Di Melaka misalnya, Tommy Pires selalu mengatakan, kalau kita menjejak di mana-mana tempat di Melaka, tidak kurang pelbagai bahasa 80-90 Yes. kalau tak silap saya tengah dituturkan. Imagine that Yes. Imagine that di Melaka puluhan bahasa sedang ditutur sebab dia orang report. Dan di istana negeri Melaka pun mereka yang menjadi bendahara dan sebagainya juga ada rombongan diplomasi dari rantau Nusantara. Tok Perak misalnya adalah orang berketurunan India. Ini dibuktikan. Jadi itu, kalau itu adalah bayangan dan itu adalah akar kepada kekuatan kita, harus dibayangkan begitu. Tapi apabila kita membincang tentang atau akar kekuasaan kita, kita tidak mendapati bayangan sebegini. Ia banyak menuntut kepada hegemoni dan perkara seperti itulah. Itu menarik sebab bagi saya bila kita melihat kepada naratif Melaka sebagai satu pusat kepelbagaian. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Thank you.